Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu guru hebat semuanya, dimanapun panjenengan semua berada. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar kembali tentang Google Workspace for Education. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari, bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran kita sebagai guru, begitu ya tentunya. Oke, kali ini kita akan belajar tentang Google Sheet. Nah, apa itu Google Sheet? Mungkin nanti Bapak Ibu bisa meraba-raba seperti apa atau sama dengan yang mana begitu. Begitu ya. Nanti kita akan pelajari bersama dengan Pak Syukur kali ini. Oke, monggo silahkan Pak Syukur. Oke, terima kasih Bu Dwi atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Halo, selamat siang Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, dimanapun berada. Nah, kami harap dalam keadaan sehat-sehat ya, dan masih semangat untuk belajar bersama kami dari Google Master Trainer. Ya, memang sebagai guru, kita tentu ini ya, butuh semacam alat atau aplikasi atau platform yang tidak hanya untuk membuat surat, tidak hanya untuk mengetik data-data dan dokumen, tapi kita juga butuh yang namanya platform atau aplikasi yang mungkin bisa kita gunakan paling tidak untuk menghitung dalam waktu yang cepat, gitu ya. Misalkan kelas 1 jumlahnya sekian, kelas 2 sekian, 3 sekian. Kalau kita harus ngambil kalkulator atau ngitung manual, itu nanti mungkin membutuhkan waktu, gitu ya. Nah, aplikasi Google yang satu ini adalah aplikasi yang secara prinsip dia adalah aplikasi untuk mengolah angka, ya. Atau kalau dalam keseharian kita, biasanya kita juga menggunakan aplikasi yang sejenis nih, saudaranya ini nih, yang sering kita kenal namanya Excel gitu kan. Nah, Ya, kalau di Google itu ada satu produk platform aplikasi yang namanya Google Sheets gitu. Nah, secara prinsip Google Sheet itu apa sih? Google Sheet itu adalah aplikasi dari Google keluarga besar Google Workspace yang digunakan untuk mengolah angka. Jadi prinsipnya sama seperti Excel. Nah, tapi sekali lagi bahwa karena Google ini berkaitan dengan teknologi gitu ya. Jadi tidak hanya membuat suatu aplikasi untuk mengolah angka, tapi bagaimana mengolah angka itu kita bisa gunakan untuk kolaborasi dengan siapa saja. Ya, dengan siapa saja, dengan murid atau siswa kita, dengan guru atau kolega yang lain gitu ya, terkait dengan data-data yang mungkin perlu edit atau perlu untuk direvisi atau direview sebelum nanti dokumen itu menjadi final atau akhir gitu ya. Jadi hari ini kita akan belajar Google Sheets, tips dan triknya saja, karena saya yakin setiap hari Bapak Ibu juga sudah menggunakan aplikasi yang sejenis ya, tapi yang sifatnya offline, yaitu Microsoft Excel gitu. Nah, saat ini nanti kita akan menggunakan pengolah angka, aplikasi pengolah angka, tapi basisnya online, yaitu Google Slides gitu ya. Izin share screen ya, Bu Dwi ya. oke, silahkan. Oke. Oke. Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita ingin menggunakan aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh Google, ada Google Sheets, ada Google Slides, ada Google Docs, sebenarnya kita bisa memulai atau membuatnya itu tidak harus melalui titik 9 itu. Nah, tetapi ada pintasan atau jalan pintas yang lain yang bisa kita gunakan untuk menggunakan atau membuka aplikasi tersebut, yaitu caranya adalah melalui Google Drive. Ini saya simulasikan dari Google Drive terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nah, ini saya satu contoh. Ini adalah Google Drive saya yang sudah terbuka. Nah, kalau kita ingin menggunakan aplikasi Sheets misalkan, dalam hal ini melalui Google Drive, maka kita tinggal memilih dari tanda plus ini, new. Ini, nah, new ini nanti kita klik. Nah, di bawah ini
ada banyak pilihan, ada Google Docs, Google Sheets, Google Slides, Google Form, dan ada lain more. Kalau kita klik more ini banyak sekali, karena memang keluarga Google itu sangat banyak dan sangat memiliki aplikasi-aplikasi yang kreatif. Nah, hari ini kita fokus ke Google Sheets. Nah, dari sheet ini kita bisa klik blank spreadsheet. Ya, kalau blank spreadsheet itu artinya kita akan memilih mengerjakan dari kosong, halaman kosong. Tapi kalau dengan template, maka menggunakan template yang sudah ada. Nah, maka kita pilih yang blank spreadsheet seperti ini. Ya, tampilannya Bapak Ibu nanti akan sama persis dengan tampilan seperti saudaranya, yaitu Microsoft Excel. Nah, hanya saja kalau Excel dia basisnya adalah offline, sedangkan untuk Sheets ini dia berbasis online. Sehingga Sheets ini akan lebih fleksibel karena kita memiliki kemampuan untuk berkolaborasi. Manakala misalkan Sheets ini akan kita share kepada siswa kita atau kepada guru-guru yang lain untuk saling mereview apakah data yang kita buat itu sudah sesuai atau belum. Nah, itu bisa direview atau dibantu review oleh rekan-rekan yang lain, gitu ya. Oke, dari sini sudah bisa ya Bapak Ibu kita membuka dari Drive. Nah, sekarang sekarang akan kita coba bagaimana untuk membuka Sheets dari halaman awal Google. Nah, seperti biasa Bapak Ibu, sign in dulu menggunakan akun Google, usahakan menggunakan Belajar ID ya, supaya nanti bisa mendapatkan manfaat dan benefit yang banyak. Nah, ini dari halaman awal, kita klik titik 9 seperti biasa. Kemudian kita pilih Sheets. Nah, tampilannya nanti akan sama persis seperti tadi kita membuka dari Drive, gitu ya. Hanya bedanya, kalau di sini tampilan awalnya adalah ada blank, kemudian ada template-template yang sudah disediakan oleh Google Sheets, gitu ya. Sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan attendance, ini absensi. Okay. Gradebook, ini adalah untuk pemeringkatan atau untuk melihat hasil, gitu. Kemudian ada annual financial, keuangan, dan seterusnya. Itu nanti adalah menyesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Jika nanti memang Bapak Ibu, oh Pak, saya ingin membuat data baru dengan blank, ya kita bisa memilih yang blank seperti ini. Karena kita ingin memulai yang baru, kita klik blank, kita tunggu sampai nanti selesai sempurna terbuka. Nah, tampilannya akan sama persis seperti saudaranya yang selalu kita gunakan sehari-hari, yaitu Microsoft Excel. Jadi menu-menu yang ada juga sama, mulai dari file, edit, sampai ke help. Nah, hanya yang kami suka dari Google Sheets ini adalah bahwa Google Sheets ini bisa kita gunakan untuk kolaborasi, baik dengan Bapak Ibu guru yang lain maupun dengan siswa ketika kita punya tugas atau membuat PR kepada siswa dengan menggunakan Google Sheets. Nah, pertanyaannya sering muncul, Pak, itu rumus-rumusnya bisa nggak sih Pak yang kayak di Excel gitu digunakan di Google Sheets? Jawabannya sangat bisa. Ya, ini coba kita buktikan, J. Kita buat data, misalkan data nilai siswa, kita mulai dari ujung, ada nomor, kemudian ada nama siswa, kemudian nilai. Oke. Nah, kita coba dengan sedikit data saja. Misalkan kita buat data ada 4 anak. Oke, 4 anak. Nah, yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, karena Google Sheets ini adalah berbasis dengan online, dengan internet, maka kecepatan nanti pengisian data, termasuk kecepatan respon dari Google Sheets ini, juga terpengaruh dengan kecepatan internet atau koneksi yang ada di sekolah atau di lingkungan Bapak Ibu. Itu, J.
Oke, kita tuliskan nama siswa yang pertama Adi, misalkan. Kemudian Dita, oke, Nia, kemudian kita, misalkan. Nah, hari ini kita akan mencoba membuktikan apakah rumus yang ada di saudaranya yang offline Excel itu sama atau bisa dimanfaatkan di Google Sheets. Gitu, J. Kita anggap nilainya ini adalah 80. Ini hanya untuk latihan saja. Yang kedua 78. Yang ketiga 94. Yang keempat ini adalah katakanlah 80. Nah, dari sini data-data seperti ini Bapak Ibu, ini yang sering kita olah ya dengan menggunakan aplikasi Excel. Nah, dari sini kita coba menghitung kalau Bapak Ibu berapa rata-ratanya, nanti pakai kalkulator ya, satu-satu gitu kan, dijumlah dibagi 4. Nah, apakah rumusnya ini bisa kita gunakan? Kita coba. Nah, untuk menghitung rata-rata, yang mana di rumus Excel itu kita gunakan average, dengan diawali tanda sama dengan, itu ternyata bisa, ya, dan berlaku di Google Sheets. Gitu. Artinya, ini Google Sheets ini sudah sangat fleksibel. Jadi, menyesuaikan dengan apa yang dikerjakan di offline, ternyata di online juga bisa. Kita contoh average, menghitung nilai rata-rata, dengan sama dengan average, kemudian kita blok sel yang akan kita hitung average-nya dari atas sampai bawah, dari C2 sampai C5, kemudian kita kurung tutup, kemudian kita enter. Nah, secara otomatis rata-ratanya sudah muncul Bapak Ibu. Nah, kemudian kita coba fungsi yang lain. Misalkan kita ingin menjumlahkan nilai-nilai dari anak absen nomor 1 sampai nomor 4. Nah, kita gunakan fungsi sum, karena kita ingin menjumlahkan. Sum itu bahasa Inggrisnya summary atau penjumlahan. Kemudian kita blok untuk sel yang akan kita sum. Nah, dari absen 1 sampai absen 4. Kita kurung tutup, kita enter, keluarlah total nilainya. Nah, artinya Bapak Ibu, fungsi dan fitur yang ada di Google Sheets adalah sama persis dengan yang ada di versi saudaranya di Excel. Hanya saja ini fitur yang paling saya suka Bapak Ibu. Share. Ya, artinya Bapak Ibu memungkinkan untuk melakukan kolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain atau dengan siswa ketika tugas Bapak Ibu dalam bentuk Excel, nanti supaya direview atau ada jawaban. Nah, untuk melakukan share seperti biasa, dari halaman yang sudah terbuka ini kita klik share. Nah, ada peringatan name before sharing. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Bahwa file yang Bapak Ibu kerjakan sekarang itu belum ada namanya. Maka seperti biasa, nama file di keluarga Google Workspace ada di kiri atas. Ini sih, kita ganti misalkan nilai matematika. Misalkan. Kita biarkan saja. Nah, dari sini sudah bisa kita share. Coba kita share, klik share. Nah, kemudian ada pertanyaan yang sering muncul begini. Pak, bisa nggak kita share, tapi hanya ke satu guru saja, tapi tidak menggunakan link. Tapi saya menggunakan alamat email dari guru tersebut. Jawabannya sangat bisa. Nah, ini caranya Bapak Ibu. Ini tampilan yang sama ketika kita share, ownernya kita, kemudian kita tinggal pilih nih, mau jadi apa nih yang kita share. Oh, jadi editor. Oke, kita klik editor. Kemudian ini kita pilih juga anyone with the link. Nah, kalau biasanya kita akan mengcopy link, kemudian kita berikan linknya kepada guru yang bersangkutan melalui grup WA atau Telegram. Nah, tapi kita juga bisa share kepada guru atau rekan yang bersangkutan dengan
menuliskan alamatnya di sini, alamat emailnya di sini. Kita ambil contoh misalkan ke Bu Dwi Rusmawati ya, yang sudah ada ya. Misalkan kita klik, kita ketik alamat emailnya Dwi. Nah ini kita klik. Ada Bu Dwi Rusmawati 32@guru.sd.belajar.id. Artinya apa? Setelah nanti kita klik send, ya, Ibu Guru Bu Dwi tadi akan menerima notifikasi bahwa ada sheets yang di-share dan bisa dibuka langsung oleh yang bersangkutan. Nah, ini notify people gunanya apa? Notify ini adalah notifikasi. Nanti ketika kita klik send, secara otomatis di Bu Dwi Rusmawati akan menerima notifikasinya. Nah, sekalian kita tuliskan pesan, Bu, mohon bantuan untuk direview. Ini contoh aja Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan mau pesannya seperti apa, nanti disesuaikan kebutuhan. Nah, setelah selesai kita ada alamat yang kita kirimi. Ini sebagai editor, ada pesannya, ada notifikasi. Kita bisa klik send. Gitu, J. Setelah klik send, nah Bu Dwi sudah dipastikan akan menerima notifikasi dan siap untuk membuka dan mereview. Gitu, J. Termasuk nanti kalau ada perbaikan-perbaikan, nanti juga akan bisa dilakukan. Karena tadi Bu Dwi kita pilih perannya adalah sebagai editor. Gitu. Jadi Bapak Ibu untuk materi Google Sheet ini sebenarnya hampir sama dengan materi keluarga Google Workspace yang lain seperti Google Docs, Google Slide, gitu ya. Dan kami harapkan Bapak Ibu untuk bisa lebih explore. Gitu, Bu Dwi. Oke, itu berarti datanya tak terbatas ya Pak. Maksudnya misalnya nanti data yang diolah tidak hanya 4 itu saja ya, misalnya sesuai dengan jumlah siswa yang ada di kelas kita, begitu ya. Misalnya nanti Betul, tentang nilai betul. ulangan, nilai apapun itu kita bisa simpan di Google Sheet ini ya Pak. Betul, betul. Kadang kalau di kertas kita takutnya, wah nanti hilang di Ya, mana gitu ya. Di Sheet betul, ini betul, aman betul. gitu. Nah, itu Bu Dwi, juga ada kekhawatiran, Pak, saya ternyata kemarin buat Google Sheet lupa nih untuk menyimpan ini filenya karena belum klik save. Nah, gitu kan. Nah, Bapak Ibu yang perlu diingat adalah bahwa semua aplikasi Google Workspace ya yang berbasis untuk pengolah kata, pengolah data, presentasi itu meskipun Bapak Ibu tidak klik save selama Bapak Ibu sudah membuka dan mengerjakan sesuatu di dalam aplikasinya, itu nanti akan tersimpan otomatis. Di mana? Di Google Drive. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Wah, kemarin hilang Pak data saya. Nah, caranya tinggal buka Google Drive dari akun Bapak Ibu yang menggunakan Google Sheet yang kemarin, dibuka lagi, pasti tersimpan di sana. Itu aja Bapak Ibu. Jadi, tidak perlu lagi ada kekhawatiran. Nanti filenya hilang atau gimana. Nah, kalau mau lebih aman lagi, selain tersimpan di Google Drive, Bapak Ibu juga bisa menyimpan nih buat data offline. Di mana? Klik file seperti biasa, kemudian pilih download. Nah, ini ada pilihannya juga. Bisa Excel, bisa PDF, dan bisa juga bentuk yang lainnya. Itu aja Bapak Ibu. Tapi secara prinsip, meskipun tidak diklik save pada saat mengerjakan secara online, tapi secara otomatis filenya, sheet-nya nanti akan tersimpan di Google Drive. Begitu, Bu Dwi. Oke, sepertinya sudah ini ya Pak, sudah familiar juga dengan yang sebelumnya, aplikasi yang Ya, sebelumnya. ya Ketika saudaranya ya. memanfaatkan itu, ketika memanfaatkan yang Google Sheet ini, insya Allah tidak ada masalah kayaknya. Siap, siap. Oke. Oke, Tinggal nanti insya Allah Bapak itu Ibu Pak. lebih mengeksplor dan berkreasi gitu aja untuk Ya, pengolahannya. itu. Oke, itu sudah cukup dari Pak Syukur untuk Siap? materi hari ini. Sudah cukup, nggih? Nggih. Insya Allah seperti itu Bapak Ibu semuanya. Untuk Google Sheet memang sama begitu ya dengan yang sebelumnya, tinggal kita bereksplorasi, tinggal kita
mencari-cari tahu, mencoba-coba ini nanti seperti apa ketika ada pengolahan data dari Bapak Ibu untuk nilai misalnya, bisa dimanfaatkan Google Sheet. Ya. Itu Gitu. insya Allah sudah cukup untuk materi kita hari ini tentang Google Sheet. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya, atas atensinya sampai materi kita hari ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat. Insya Allah masih ada materi berikutnya, silahkan ditunggu. Oke, seperti itu. Insya Allah itu cukup dari kami, dari Pak Syukur dan saya untuk hari ini, untuk materi Google Sheet. Gitu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat Bapak Ibu. Semangat, semangat.